Oke. Saya tunggu Bu Atul ya. Akan saya cat terus, karena aku nantang Muslim. Siap. Kamu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Saya tantang kamu, Ipi, membuktikan Quran firman Allah yang asli. Itu Silakan, gampang. kalau kamu bisa Anda pun buktikan. tidak menunjukkan ayat Alkitab yang menunjukkan Yesus menjaga Alkitabnya gitu loh. Simple. Oke. Ya. Oke, sudah. Atul, kamu akan saya lawan terus karena kamu nantang Muslim, berarti nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Assalamualaikum Itu warahmatullahi wabarakatuh. halusinasimu, ada kitab yang turun dari langit itu adalah hayalanmu. Itu halusinasimu. Nggak ada kitab turun dari langit, Ip. Ya, apalagi Yesus pada waktu bayi diberi kitab Injil, itu nggak ada di dalam Alkitab kami, di dalam pemahaman Kristen nggak ada. Jadi itu derita lu. Bagaimana katanya Allah memberikan kitab Injil pada waktu Isa masih bayi, sekarang kitabnya hilang. Itu Masih derita mau lu, bukan berapa menit derita nih gue. ngomongnya? Ya. Jadi itu derita lu urusin sendiri. 2 menit Di ya, mana 2 menit. kitab Injil yang diberikan Allah kepada Isa kok bisa hilang? Itu urusan lu, bukan urusan gue. Karena di dalam iman Kristen tidak ada kitab yang diturunkan, ya. Jadi itu bukan urusan gue, nggak ada hubungannya. Itu urusan lu sendiri, cariin sana yang hilang, ya. Sambil nanti ya Pak Pami, Ipi, kalau udah ketemu kasih tahu Sopiatul, ya. Sopiatul ini kitab Injil yang asli, yang diturunin dari langit. Nah, baru nanti gue dapet hidayah. Kalau lu bisa nunjukin yang asli, baru lu boleh bilang kitab itu palsu. Tunjukin dulu yang asli, disimpan di mana sekarang? Ya, silakan kalian cari. Udah gitu aja Pak Erben. Mau tanya sama Pak siapa? Erben? Siapa aja? Saya biar di sini. Ini saya buka dari tahun ini benar atau enggak ini? Ini saya buka dari Septuagint.bible gitu. Di sini cuma sampai 140 gitu. Setahu saya itu kan banyak gitu ya. Saya nggak tahu tuh yang sekarang bukan di 140. Septuagint justru sampai 151 kelebihan. Enggak, maksud saya ya, yang ada di sini itu cuma sampai 140 gitu. Saya buka sini. Ya, saya ulang ya. Mana ya tadi? Sam. Ini kira-kira waktu diturunin ada ketinggalan atau gimana Pak? Kok bisa hilang ya? Itu yang saya mau tanya. Itu saya mau tanya. Iya, dikirim pakai Tiki apa JNE gitu loh. Kok bisa nggak satu paket itu ngirimnya? Ya itu yang saya mau bisa tanya. Ada ayat-ayat yang hilang itu loh. Iya, ini saya mau tanya. Makanya. Kalau ini kan mereka menuliskan berdasarkan itu manuskripnya gitu. Saya mau tanya sama Allah Anda yang katanya ngirim kitab Zabur. Kitab Zabur ini kan dikirimkan ke Daud. Lah kok bisa hilang? Ini kan saya protes dong Pak. Gimana sih? Kok bisa hilang kitabnya? Ada yang mau jawab nggak? Atau nggak kalian tahu soal ini? Maksudnya Pak Pami itu, bentar, maksudnya Pak Pami, apanya yang hilang Pak? Bukan, gini, saya mau tanya, ini kan setahu saya itu kan itu sampai ini lah, di sini kalau berdasarkan dari ini itu cuma sampai 140. Page 8, Bapak pencet next deh. Coba, Bapak pencet next. Oke, pencet 8, oke, sabar. Saya balik ulang ya, balik ulang. Septuaginta tuh sampai 151 Pak, Mazmurnya Pak. Nih, 8. 150. Septuaginta sampai 151 harusnya. Nah, ini hilang lagi nih satu nih. Septuaginta tuh sampai 151 Mazmurnya. Orang Pak Pami nggak mencet next. Ya. Halamannya kok bisa ngomongnya hilang ini si Pak Erben, Pak Erben aku sampai pusing buka sendiri. Satu ini. Buka sendiri. Yang mau ditanya Pak Pami apa Pak? Iya. Tadi hilang, katanya Mazmurnya cuma sampai 140, ternyata dia belum pencet next. Halaman next. Kalau Alkitab ini Pak, artinya kalau Alkitab orang Kristen itu kan manuskripnya masih ada. Dan justru saya tadi malam itu kasihan saya sama Pak Manahem Ali itu. Dia mengatakan bahwa manuskrip Taurat itu ditemukan oleh orang Muslim. Dan itu gulungan laut mati itu ya, naskah laut mati. Di mana gulungan naskah laut mati itu isinya persis sama dengan kita orang Yahudi yang sekarang dan kita orang Kristen. Jadi saya jadi bertanya itu tadi malam itu. Berarti Pak Manahem Ali sedang menyangkali Quran dan Allahnya.
Karena dengan dia mengatakan bahwa ditemukan naskah laut mati itu yang persis sama dengan kitab Taurat, kitab orang Yahudi itu, bahwa pernyataan Quran yang mengatakan sudah dipalsukan itu sudah gagal, Pak Fahmi. Mungkin kalau Bapak ada link dengan Pak Manahem Ali, dihapus aja itu video, kasihan beliau. Iya loh. Kasihan murtad dari Islam. Iya, kasihan loh. Dia bilang itu bahwa naskah laut mati ditemukan oleh seorang muslim, seorang gembala namanya Muhammad ini. Setelah diteliti, iya Muhammad Najib. Jadi saya bersyukur yang menemukan itu seorang muslim. Kalau yang menemukan itu seorang Kristen nanti dibilang rekayasa. Tapi karena yang menemukan seorang muslim, justru itu menegaskan Pak Fahmi. Makanya aku tadi malam, ini Pak Manahem. 1551 itu dari versi mana ya? Ini kalau saya buka LAI 150 atau apa? Sebenarnya total kira-kira ada 155 kalau Mazmur, Pak. Ya, saya kasih tahu Anda. Total 155 yang dipegang oleh gereja timur. Jadi gerejanya kalau Anda tahu Sam Aldo, Nestorian itu dipegang sampai 155 Mazmurnya. Tapi kalau kita bicara Septuaginta 151, Dead Sea Scroll kira-kira ya 151. Mazmur 151 ditemukan di The Dead Sea Scroll tapi nggak lengkap, Pak. Ya, jadi bagaimana ceritanya Daud dipilih dari gembala menjadi raja. Itu dia cerita. Di video saya udah ada lengkap, saya kasih Mazmur 151 yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu. Itu dikonfirmasi dengan Septuaginta punya, Mazmurnya harusnya sampai 151. Tapi total kalau gereja timur dia punya sampai 155. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan, Pak Fahmi? Ya, yang saya buka di LAI itu cuma sampai 150. Itu 151 dari mana? Mazmur itu banyak, Pak. Bapak tahu nggak, Mazmur itu kumpulan lagu-lagu yang siapa aja penulisnya, Pak? Mazmur. Yang nulis Mazmur itu siapa aja? Ya, yang saya tanya itu yang 151 itu dari mana? 151 di Septuaginta, Pak. Mazmur 151 itu di Septuaginta. Dan ditemukan juga di The Dead Sea Scroll. Di Dead Sea Scroll itu Mazmurnya sampai 151. Oke. Di versi mana bisa ada itu? Versi mana? Aduh, sudah dibilang hard disk saya rusak, Pak. Kalau enggak saya sudah tunjukin ke Bapak. Mungkin Mazmur yang berbahasa Inggris. Sebentar, Mazmur 151-nya nggak lengkap, jadi cuma potongan separuh aja, karena kan rusak, dia punya perkemahan. Tapi di Dead Sea Scroll itu ditemukan Mazmur 151 yang kita temukan persis dicocokin sama dengan Septuaginta. Septuaginta pegang Mazmur sampai 151. Kalau tadi saya buka sih sampai 150 ayat 6, cuma itu. Ya, Mazmur 151 ada, Pak, cuman nggak lengkap. Cuman penggalan, jadi ada yang bawahnya nggak kebaca. Di video saya udah ada kok lengkap. Nanti saya tunjukin kalau sudah saya retrieve kembali data-datanya. Saya udah kasih tuh. Saya kasih penemuan lengkap The Dead Sea Scroll. Saya kasih 3 video mengenai The Dead Sea Scroll khusus membahas penemuan gunungan laut mati. Itu lengkap data saya. Sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi ada, cuman jadi kepanjangan. Itu yang saya bahas adalah materi untuk awam. Jadi orang awam ketika mereka tahu Alkitab, oh ternyata Alkitab tuh dari sini. Penemuannya ini. Itu cukup sampai situ. Kalau saya bahas lebih deeper lagi, lebih dalam, mereka pusing nanti. Ya, minum Paramek nanti lihat video saya. Gitu. Jadi saya bahasnya masih yang kulit luarnya doang. Kalau saya mau bahas detail itu satu-satu lebih dalam, minum Paramek nanti. Berarti itu nggak resmi atau belum diresmikan atau bagaimana? Yang mana? Mazmur 151. Mazmur 151 memang ada. Cuman nggak lengkap. Jadi sepotong gitu loh, Pak, ditemukan. Anda cari, Anda Google aja Mazmur 151. Iya, udah. Iya, yang saya mau tanya itu apa namanya? Itu kan baru-baru ini kan ya, baru-baru ini gitu. Terus yang namanya 151 itu siapa? Loh, karena udah ada 150, Pak. Habis 150 kan 151. Enggak, ketahuannya dari mana? Mungkin ketahuan itu 151 itu dari mana? Dari Septuaginta. Jadi di dalam Septuaginta itu Mazmurnya sampai 151. Sehingga ketika di Dead Sea Scroll ditemukan Mazmur itu, kita tahu ini adalah Mazmur 151 yang sama, yang ada dicocokin di Septuaginta.
Oke. Coba Oke. itu manuskrip ini mungkin tertua supaya dari Mazmur itu apa? Manuskrip apa? bukan Alkitab yang dipakai. Cuman Daud, saya anak-anak ibuku tampan dan rupawan bla bla bla. Aku pokoknya apalah enggak terlalu semarak lah kayak gitu Daud. Tapi akulah dipilih oleh Yahweh, diurapi menjadi raja pada waktu itu, terus melawan Goliat kayak gitu-gitu. Cuman sepotong aja sih. Cuman berapa baris aja kok Mazmurnya, dan ke bawahnya nggak bisa kebaca karena hilang. Jadi kita nggak bisa baca lanjutannya itu apa. Makanya kemungkinan LAI atau versi resminya nggak pakai karena hilang, kepotong sebagian Mazmur 151-nya itu. Dan di Septuaginta sama. Di Septuaginta Mazmur 151 ini nggak lengkap. Gitu. Jadi sepotong doang yang ditemukan. Nah, ketika ditemukan di Dead Sea Scrolls juga nggak lengkap. Jadi kita nggak bisa nggak bisa masukin nih. Mazmur Mungkin 151. ini Bu Sophie kan, Alkitab yang digunakan Ella ini kan dari teks Masoret kan, bukan dari teks Septuaginta. Jadi kenapa tidak ada 151 di Alkitab yang diterbitkan LAI? Itu karena terjemahannya dari teks Masoret, bukan dari teks Septuaginta. Tetapi kalau di teks Septuaginta itu ada. Makanya tadi kan ada dibilang Ibu. Septuaginta ada Mazmur 151 tapi nggak lengkap. Jadi Mazmurnya memang kepotong. Sehingga Makanya ketika ditemukan Dead Sea Scroll juga kepotong juga, nggak lengkap juga dia. Makanya kita tahu ini Mazmur 151 nih yang sama gitu. Ya tadi kan Ibu Sophie sudah ngomong bahwa Alkitab ini ada kelebihan atau kekurangan 0,7%. Enggak. Oke. Alkitab kita itu Mesorah kelebihan itu 10%. Iya, kelebihan 10%. Ada beberapa yang dari naskahnya. Karena naskah Alkitab ini banyak sekali Pak Fahmi. Oke, berarti yang 151 itu ada di Mesorah gitu. Tidak ada di Masoret Teks, tapi yang ada di Septuaginta. Dan Alkitab yang LAI ini terjemahannya ini diambil dari Masoret Teks Masoret. Itu aja Pak Fahmi. Kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad ada. Di Kodeks Leningrad ada 151. Nggak ada, 150 doang. Kan udah bilang Pak Herben. Mazmur 151 itu adanya di Septuaginta, tetapi tidak lengkap, kepotong. Gitu loh Pak, manuskripnya itu kepotong, perkamennya kepotong, sehingga Mazmur 151 itu nggak lengkap. Ketika ditemukan di Dead Sea Scroll, di gulungan Laut Mati itu, oh ini ternyata ada Mazmur 151 sama juga, tapi nggak lengkap, kepotong juga. Makanya kita bisa tahu ini Mazmur 151, gitu loh. Tapi tidak dimasukkan karena memang nggak lengkap dan tidak mempengaruhi apa-apa. Hanya Daud menggambarkan dia bagaimana dia dari antara saudaranya lebih ganteng, rambutnya berikel-ikel, tapi kenapa dia yang dipilih kayak gitu-gitu. Terus kemudian dia melawan Goliat, dia menang dan sebagainya. Hanya itu aja, nggak berpengaruh apa-apa sih kalau Mazmur 151 itu. Gitu. Bapak baca aja tuh, kita terbuka kok. Bapak bisa Mazmur 151. Makanya kalau terbuka, makanya kan saya bisa ini kan, bisa dapat kan ini. Saya mau share. Kristen terbuka Pak, nggak ada yang ditutupin. Yang ditutupin Aura. Nah ini Mazmur 151 nih. I was the youngest among. Iya oke. Di sini dibilang tuh dapatnya dari sampai 160, yaitu Pesita punya tuh Gereja Timur yang pegang. Oke. Gereja Timur emang lebih banyak lagi. Namanya lagu-lagu tuh kan dikumpulkan banyak Pak. Lagu-lagu tuh kan yang bikin ada Nabi Yeremia, ada nyanyian Musa di situ, ada Salomo, ada Bani Korah, Bani Heman, Bani Yudun. Ada yang nggak dikenal juga Pak. Penulis Mazmur itu ada yang kita nggak tahu tuh siapa yang menulis. Oke. Begini pertanyaannya. Kalau misalnya Pesita itu punya yang 10 lagi, itu mereka ambil dari mana? Ya dikumpulin namanya lagu-lagu Pak. Itu kan lagu Mas. Taruhlah itu Septuagint itu ditulis sebelum Masehi gitu ya. Masehi. Nah, Pesita itu kan kira-kira saya lupa apa 4 atau 5 gitu. Nah, Pak Pami perlu tahu. Terus begini, terus itu yang saya mau tanya itu mereka dapat dari mana itu yang 10-nya lagi itu? Iya, dikumpulin Pak. Pak Pami perlu tahu bahwa 150 Mazmur yang ada di dalam Alkitab kita itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Jadi kitab Mazmur yang 150 pasal itu dikumpulkan 1000 tahun Pak lamanya. Dikumpulin dari beberapa nabi-nabi yang ngarang lagu-lagu. Itu ada Yeremia di situ, ada lagunya siapa gue lupa. Ada catatannya semua di situ. 1000 tahun. Jadi, mulai dari 1000
1000 tahun dari mulai Daud. Mulai dari Daud. Berarti kalau Daud itu sekitar berapa ya berarti umurnya? Daud kan tahun 1000 sebelum 900. Masehi. Enggak dong, Daud itu tahun 1000 sebelum Masehi, Pak. Salomo tuh membangun bait suci kira-kira tahun 1000-an. Ya Enggak, udah, tahun oke lah. 900-an something. 996 apa 97 kalau saya nggak salah. Iya berarti Itu bait maksudnya suci didirikan. Lalu kalau mungkin sedikit kan 900 kan tadi bilang barat. Taruhlah itu lebih sedikit bukan lebih apa kurang lebih ada sirkanya itu 1000 sampai 100 menjelang tahun. Yesus. Ya oke lah 1000 lah. Oke lah 1000. Oke 1000 nggak apa-apa. Nah, berarti 1000 sampai itu mulai 1000 gitu. Sampai 1000 tahun. Emang 1000. orang Yahudi begitu. Sampai Nabi Yeremia, coba bayangin dari Daud ke Yeremia itu berapa tahun Pak Erben? 700-an kalau nggak salah ya. bisa kok kita cari. Daud sampai Yeremia itu tuh ada Mazmurnya, Pak. Jadi Mazmur itu bukan turun sekali. Itu dikumpulin selama 1000 tahun, Pak. Dari berbagai macam penulis, berbagai macam orang, namanya lagu kok. Lah terus Pesita ya nambahin lagi, itu kan Pesita tahun berapa itu ditulis? Terus Bapak tahu nggak ada tambahan lagu itu apa namanya yang di kitab Daniel? Ada 3 pemuda, lagu nyanyian 3 pemuda. Hanaya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego yang di kitab Daniel itu ada lagunya sendiri, Pak. Mereka nyanyi juga. Gitu, namanya lagu yang dikumpulin toh Pak Pito sampean ini. Enggak, itu Pesita itu kan ditulis dalam bahasa Aramaik toh. Iya kan? Iya. Oke, gitu kan. Nah, mereka itu bersumber dari mana? Bersumber dari Septuagint atau? Ya yang 150-nya ya pasti mau sama. Tinggal yang 5 ini saya tahu saya ya, saya nggak tahu deh. Tanya aja Gereja Timur. Saya belum membahas sampai Mazmur 160 atau 155. Kalau 155 saya pernah baca, kalau 1 sampai 160 saya belum pernah baca. Saya hanya baca baru sampai Mazmur 155 doang. Dono. Jadi Pak Pamit jangan salah Pak, Mazmur itu ada yang penulisnya nggak diketahui. Banyak yang penulisnya nggak diketahui, siapa penulis Mazmur itu nggak diketahui memang. Daud hanya menulis sekitar 73 Mazmur, separuh aja. Sisanya ada banyak yang penulisnya nggak tahu kita. Penulisnya siapa tuh? Penulis lagu-lagu itu. Gitu Pak. Emang nggak tahu. Bukannya itu semuanya itu ini kan nggak ada autografnya kan? Maksudnya yang Pesita. Kalau Dead Sea Scroll itu ada autografnya nggak yang Dead Sea Scroll itu? Nggak ada. Pak, namanya Dead Sea Scroll itu kan salinan dari kitab-kitab Taurat. Jadi di Dead Sea Scroll itu semua kitab ditemukan kecuali kitab Esther. Semua kitab Pak. Tetapi yang banyak adalah gulungan kitab Yesaya atau The Great Scroll of Isaiah, The Prophets dengan Mazmur yang paling banyak. Kalau kitab nabi-nabi lainnya nggak begitu banyak salinannya ditemukan. Dan ada beberapa dalam bahasa Yunani seperti kitab nabi-nabi kecil yang kita sebut dengan 12 nabi kecil, Nabi Hagai, Maleaki, Zakaria, atau nabi-nabi kecil itu dalam bahasa Yunani malah ditemukannya di The Dead Sea Scroll. Itu salinan Pak. Cuman kalau jadi gini, kodeks yang kita pakai sekarang sebagai dasar LAI Alkitab kita itu adalah kodeks Leningrad. Itu sekitar tahun 1008 Masehi. Ingat ya, 1008 Masehi setelah Yesus nih. Berarti 1000 tahun setelah Yesus. Tetapi ketika ditemukan The Dead Sea Scroll yang penulisannya kira-kira 250 tahun sebelum Yesus lahir, ini dicocokin sama Pak, persis. Jadi kira-kira rentang waktu 1250 tahun hampir tidak ada perubahan. Perubahannya 0,03%. Contohnya di kitab Yesaya itu hanya satu kata aja yang berubah di Mazmur 53. Di Yesaya 53. Yang lain dicocokin sama persis. Ya, kemudian kitab nabi-nabi kecil dicocokin sama persis. Ya, kemudian yang sedikit mengkonfirmasi itu kalau saya nggak salah ingat ya itu ada semua di video saya. Ulangan 32 misalnya di Masoretic Text dikatakan dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Israel itu keliru, dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Allah atau Beni Elohim. Ya, kemudian kita temukan juga ternyata yang benar adalah di Gunung Gerizim. Jadi Tauratnya Samaria yang benar, bukan di Gunung Ebal seperti tulisannya
Masoretic text. Nah, perbedaannya di situ. Di situ perbedaannya. Jadi kitab Torah Samaria merupakan salah satu manuskrip penting yang harusnya menjadi dasar Alkitab kita. Karena Torah Samaria yang dipegang orang Samaria sekarang ini ditulis dalam bahasa Paleo-Hibru, bahasa Yunani kuno, bahasa Ibrani kuno. Yang paling tua itu Torah Samaria, yang dipegang orang Samaria sekarang. Jadi harusnya LAI juga, kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab, memang harus di-compare-compare, nggak bisa pakai dasar Masoretic text saja. Oke. Gitu. Kalau saya sih dapatnya kesannya beda gitu. Jadi kayak grupnya Rion itu bilang yang Samaria itu palsu malah. Cuman nanti konfirmasi langsung lah, mendingan konfirmasi Kan gini, sebenarnya gini, namanya Yahudi dan Samaria itu kan berantem. Ya kan, mereka kan berbeda teologi dan berantem. Kalau Aderion ya jelas dia bukan bicara mungkin secara akademis, saya nggak tahu dasarnya apa. Kalau saya nggak bicara karena saya harus bela-belain sini, enggak. Saya bicara akademis, tekstualnya aja yang tertulis bahwa memang ternyata Torah Samaria itu merupakan manuskrip yang penting, dan justru penemuan The Dead Sea Scroll itu mengkonfirmasi Torah Samaria. Jadi The Dead Sea Scroll itu lebih cocok dengan Torah Samaria dibandingkan dengan Masoretic text. Itu Pak. Kesamaannya dengan Torah Samaria itu lebih banyak dibandingkan kesamaannya dengan Masoretic text. Tapi memang ada beberapa orang yang berdasarkan ya namanya dia sudah fanatik ya. Fanatik harus Masoretic text begini-begini ya. Kalau saya kan enggak, saya kan akademisi, pembelajar. Begini ya, Gitu, saya bukannya mau ngadu domba atau gimana, cuma kan saya dengar ini. Jadi yang saya tangkap nih belakangan ini tuh, jadi justru karena Masoret itu timbul belakangan, gitu kan, belakangan, dan yang pertama itu Septuaginta itu, seolah-olah itu jadi Masoret itu mengcopy menyalin dari sumbernya tuh dari Septuaginta gitu. Dan kalau waktu di P itu ya saya tunjukkan gitu. Ini sebenarnya itu salah satu artinya itu harusnya begini. Nanti silakan silakan nonton videonya gitu. Jadi kesannya itu nggak ada yang benar semuanya. Menurut Sirion ini yang Meser itu yang salah, menurut Yitzhak Septuaginta yang ngaco. Itu bagaimana itu? Enggak, gini Pak. Jadi yang namanya ini jadi bicara sejarah panjang melebar ya. Jadi kalau kita bicara perjanjian baru, semua kutipan Yesus di perjanjian baru itu merujuk kepada Septuaginta. Jadi cocok kalau kita cocokin sama Septuaginta. Karena pada waktu zaman Yesus itu yang dibaca bukan Masoretic text. Pada waktu zaman Yesus di sinagog-sinagog itu yang dibaca adalah Septuaginta punya terjemahan. Bahasa Yunaninya. Jadi makanya kalau kita lihat Injil, kutipan-kutipannya 8 dari 10 kutipan itu cocok dengan Septuaginta dan nggak cocok dengan Masoretic text. Karena pada waktu zaman Yesus itu Septuaginta udah ada Pak, Masoretic text belum ada. Jadi Septuaginta itu pun lebih tepat dalam hal tahun. Jadi kalau kita merujuk tahun, kalau Bapak lihat di video saya, itu kita bandingkan antara Septuaginta, Masoretic text, Torah Samaria, itu ada tahun-tahun. Misalnya ini memperanakan ini memperanakan ini. Itu yang lebih pas adalah kita menggunakan Septuaginta. Kalau kita lihat usia bumi, kemarin ada yang saya tanya sama saya, siapa ya, usia bumi dan sebagainya. Itu kita merujuk ke Septuaginta yang lebih pas. Makanya sekarang kalau kita bicara Rosh Hashanah, ini kan baru tahun 4000 something, itu nggak pas. Kalau dia bilang 4000 something account creation, itu nggak pas Pak. Account creation yang tahun baru Rosh Hashanah yang dirayakan Yahudi sekarang itu gesernya jauh, nggak pas karena dia menggunakan yang namanya Seder Olam Rabbah. Jadi dasar penyalinan Masoretic text itu adalah tahun 160 Masehi di Sipori, Seder Olam Rabbah. Di situ mulai geser tahun-tahunnya. Makanya kalau Bapak lihat orang Yahudi sekarang, mereka mengatakan Shem itu punya yeshiva, punya sekolahan. Kemudian Abraham, Ishak, Yakub itu sekolah di sekolahnya Shem, dan Shem itu merupakan Melkisedek kalau Bapak lihat video-videonya orang Yahudi. Karena mereka menggunakan penanggalan
Masoretic Text yang geser. Kalau Bapak baca LAI kita, Indonesia punya pakai Masoretic Text, itu kalau Bapak baca, Nuh itu baru meninggal ketika Abraham berusia 58 tahun. Saya nggak tahu, kayaknya teman-teman di sini kalau saya tanya nggak ngerti, soalnya nggak pernah ngitung. Kalau saya ngitung, saya hitungin. Jadi pada waktu Abraham 58 tahun baru Nuh mati. Kalau Bapak baca LAI sekarang, Bapak baca Alkitab kita tuh lihat. Tapi kalau menurut perhitungan Septuaginta enggak, Pak. Menurut perhitungan Septuaginta, Nuh itu udah ratusan tahun mati, Sem sudah ratusan tahun mati sebelum Abraham. Jadi nggak ketemu mereka. Nah ini yang geser di dalam Masoretic Text kita. Makanya orang Yahudi sekarang merayakan Rosh Hashanah-nya baru tahun 4000 something, 4100 something kalau saya nggak salah. Itu keliru. Harusnya 7100 something Rosh Hashanah-nya. Account creation, karena Rosh Hashanah itu dihitungnya dari account creation. Tanggalannya tuh geser. Nah nanti Bapak bisa bandingkan itu dari kitab Yobel. Di video saya udah ada, Septuaginta punya, Masoretic Text punya, kitab Yobel kalau saya nggak salah saya bandingkan sama Torah Samaria punya. Ada semua. Yang paling pas adalah Septuaginta punya hitungan. Gitu. Karena kalau pakai Masoretic Text jadinya yang kayak gitu tuh. Melkisedek adalah Sem. Mereka bikin teori begitu karena ketemu ternyata Melkisedek. Karena kalau pakai aturan Masoretic Text kita, itu Nuh baru mati ketika Abraham berusia 58 tahun dan mereka membuat teori bahwa Abraham, Ishak dan Yakub ini sekolah di yeshivanya Shem. Itu Bapak bisa tanya orang Yahudi itu. Karena mereka pakai tanggalan yang terkorupsi di Masoretic Text. Gitu. Berarti Jadi saya kenapa? Oke. Berarti itu yang Ishak bilang itu tentang yang di Pesita itu bagaimana itu? Tapi kalau nggak salah ya begini ya, kalau nggak salah itu soal antara tusuk kemudian berubah jadi kalau menurut Ishak itu salah terimanya harusnya itu singa kalau nggak salah itu. Yang soal saya lupa tuh ya ayat berapa gitu. Kalau berubah jadi singa. Yang waktu itu apa ya? Mazmur 22 kali, Bapak ngomong Mazmur 22 ya? Mungkin itu Bapak kali bicara Mazmur 22 ya, mereka menusuk tangan dan kakiku, ya. Ya mungkin itu saya juga agak lupa gitu. Ya, makanya gini, makanya itu terpaut satu huruf, Pak. Makanya gini nanti itu kan begini ya, selama ini kan termasuk saya pribadi saya nggak bisa bahasa Ibrani gitu. Jadi kalau nanti tim dari sini tuh udah persiapin tuh masalah yang Ishak bilang itu Pesita itu banyak ngaco gitu. Itu kalau bisa tuh nanti ketemu gitu. Saya nggak pakai Pesita sih. Saya nggak pakai Pesita punya. Ishak bilang, sorry bukan Pesita. Septuaginta, sorry. Septuaginta itu banyak ngaco terjemahannya menurut bahasa yang Ishak ngerti. Sedangkan dari kami Muslim itu cuma sedikit yang bisa bahasa Ibrani itu, gitu. Jadi sebentar. Ishak ini kan Samaria kan? Dia pakainya Torah Samaria atau apa? Saya nggak ngerti. Kalau setahu saya, kalau Ishak itu Samaria, dia tuh hanya pegang 5 kitab aja Pak, Taurat. Kitab lain nggak diakui sama dia. Kalau dia benar-benar Samaria loh ya. Tapi kalau Samariaan aku nggak tahu juga. Jadi orang Samaria itu tidak. Kenapa? Kalau dia itu bicara gitu kan, terus dikit-dikit saya tuh ini kayak macam googling gitu kan, yang dia bicarakan itu memang benar, bukan cuman kayak ngibul-ngibulin orang gitu. Nah jadi kesannya, jadi yang Ishak bilang itu yang lain juga kan pada nggak ngerti nih. Kalau dia naik di Yusuf ya, penegak Islam ya gitu kan, dia naik jelasin, wah ini salah terjemahan, ini harusnya begini. Jadi ini Pak Mi, gitu. Kalau ini nanti kalau bisa gitu, jadi nanti dari sini siapin tim gitu kan, atur kapan gitu kan, nanti pertemukan gitu. Ini kalau berdasarkan Wikipedia banyak juga orang nggak setuju dengan Wikipedia, tapi kalau masih bisa digunakan. Di antara para sarjana Alkitab ada konsensus meskipun tidak universal bahwa perjanjian lama Pesita adalah hasil terjemahan dari Alkitab Ibrani ke Syria. Kemungkinan besar pada abad kedua Masehi.
Jadi Septuaginta masih tetap lebih tua. Dan bahwa perjanjian baru Pesita adalah hasilnya dari terjemahan bahasa Yunani. Jadi Pesita itu dari bahasa Yunani, Pak. Kenapa ya? Karena memang bahasa Yunani digunakan, kemudian diterjemahkan di situ. Maksudnya gimana sih? Si Ishak ini pakai Pesita gitu atau gimana? Aku nggak mudeng tuh. Ishak itu Iya, kan kalau si Ishak ini kan nggak jelas. Si Ishak itu gini, Makanya aku juga dia bingung. gini, makanya dia tidak jelas. Kalau dia Samaritan, kita akan bisa menghadapi Samaritan. Tapi masalahnya kan dia polemikus. Dia tidak sedang berbicarakan keyakinannya, tapi dia ingin membuat keributan terhadap keyakinan orang. Jadi contoh, kalau kita ibaratnya tidak setuju dengan kitab ini, dia akan pakai untuk menyerang dari sana. Di situ. Tapi kalau saya melihat naskah dari Pesita itu kan diterjemahkan dari Ibrani ke Syria abad kedua, sementara Septuaginta kan abad ketiga. Berarti Septuaginta lebih tua dong, karena Septuaginta juga diterjemahkan dari Ibrani. Cuma naskah Ibraninya itu bagaimana? Yaitu yang ditemukan di gulungan naskah Laut Mati bahasa Ibrani itu, Sofi. Enggak, ada yang bahasa Yunani. Nah, itu. Semuanya Ibrani. Nah, itu jadi itu sudah menjadi bukti karena memang abad keempat ya, Yunani sudah berkuasa juga di sana, di Israel. Baru kalau untuk perjanjian baru itu diterjemahkan dari Yunani, artinya berarti naskah, ya lanjut tuh. Ya, Gulungan Laut Mati kan ditulisnya kira-kira tahun 200-an sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 50-an. Atau kira-kira abad-abad Yesus lah. Nah, itu. Bahasa Yunani pakainya. Jadi kitab Dodekapropeton atau kitab 12 nabi kecil semuanya bahasa Yunani yang ditemukan di Dead Sea Scroll. Gitu. Udah campur-campur, ada yang Aramaik juga. Ada yang bahasa Aramaik, ada yang bahasa Yunani, bahasa Yunani. Emang dipakainya bahasa Yunani waktu itu sudah dipakai bahasa Yunani. Gitu. Iya, maksud saya gini, saya mau usulin gitu kita nanti. Kita nggak pakai Pesita. Siapin tim gitu kan dari sini, nanti tim dari Ishak juga udah saya hubungi gitu kan. Jadi begini, ini asal mulanya itu karena ini ya, waktu itu kan Rion sama si Ishak gitu. Nah, kalau mau diskusi dengan Ishak itu Pak Pami lebih bagus gini, dia presentasi, nanti Ibu Sophie yang kritisi. Kemudian pada sesi berikutnya Ibu Sophie presentasi, dia yang kritisi. Jadi adu data. Ya udah nggak apa-apa. Iya, kalau dia bersedia Ibu Sophie bisa. Jadi presentasi dia. Aku nggak tahu Ishak ini posisinya di mana. Kalau ya, itu di situ dia. Samaria itu hanya mengakui 5 kitab Taurat aja. Itu aja titik. Nggak usah ngutik-ngutik Septuaginta. Makanya kalau Ishak itu Samaritan, nggak usah pakai kitab yang lain, lebih bagus dia mengacu itu. Tapi kalau dia mau membahas semua kitab, ya dia presentasi lah supaya jangan asal bacot. Ya, jadi kalau saya akademisi punya. Jadi misalnya tadi saya menyebutkan bahwa Torah Samaria yang benar mengenai Gunung Gerizim itu ada data akademisinya, dan itu pendapat saya dengan pendapatnya Burita Wahyu sama. Burita Wahyu juga mengemukakan itu. Perbedaannya menyolok ya antara Torah Masoretik kita dengan Torah Samaria adalah Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, salah satunya. Dan ternyata yang betul memang Torah Samaria, dan kita tahu bahwa Masoretik teks lah yang keliru. Dan saya ngomong ini karena saya orang Masoretik teks, saya kan pakai kitab KAI. Tapi saya berdasarkan data akademisi. Gitu, dan data akademisi saya bisa dipertanggungjawabkan, dan pendapat saya ini sama dengan Burita Wahyu. Kalau Anda ke channelnya Burita Wahyu, dia akan mengatakan hal yang sama, karena kita bicara berdasarkan fakta, bukan asumsi. Kalau gitu kita aja kira-kira kapan gitu? Dangdutan sih. Bu Sofi, ini kalau dengan si siapa Ishak ya, dia gini loh, dia tuh selalu mengucapkan dengan kata-kata bahasa Ibrani, lalu dia mengkoreksi, kemudian dia cuma maunya ngomong bahasa Ibrani, seolah-olah jadi dengan dia menggunakan bahasa Ibrani dan patokannya itu menjadi sebuah pembenaran bahwa apa yang dia katakan benar. Nah, itu kita harus melakukan apa gitu. Kalau menurut saya, bahasa Indonesia lah, dia sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Biar pura-pura kalau ternyata dia salah ngomong, kita nggak ngerti.
Iya, nah gini, jadi sebenarnya kalau mau debat dengan dia, satu seperti yang tadi ngomong, bicara dikritisi. Kedua, acuannya harus pakai kitab terjemahan. Salah satu andai kata Tanak yang mana gitu ya. Begini. Ada terjemahan, sebentar, Pak. terjemahan bahasa Inggris. Lalu gini, Pak Pras, jadi nanti temanya itu tema di Septuaginta itu, karena di situ menurut saya tuh salah mengaco terjemahnya gitu. Jadi patokannya itu koine. Adapun nanti kalau misalnya dia mau pakai itu kan mau pakai bahasa Ibrani dia itu salah satunya gitu loh maksudnya. Enggak gini, kalau menurut saya sih nggak gini, minat ya. Yisak itu bukan Ya. apa-apa masalahnya. ya Nggak minat gue. gini loh, Menake Ini, Mani Bu mungkin Sofi. boleh lah gitu. Yisak nggak minat gue. Bu Sofi, andai kata dia mau koreksi terjemahan bahasa Inggris, dia harus mengajukan kamus yang ada masalah itu dan kamusnya terkenal, bukan dari salah satu orang rabi. Kemudian kalau dia mau kitab terjemahan juga bukan kitab salah satu rabi, tetapi kitab yang diterjemahkan oleh banyak orang. Lalu kalau dia mau koreksi, dia harus menunjukkan kamusnya apa, kemudian dia harus menunjukkan ayat Alkitab lain di mana yang menunjukkan bahwa koreksinya dia itu adalah benar. Tetapi nggak bisa setiap kata itu dia menggunakan bahasa Ibrani, dan kemudian karena gini, pendengar Indonesia itu kan nggak ngerti grammar, dia berpikir bahwa orang asal bisa bahasanya pasti udah ngerti kosakatanya dan artinya semua gitu. Padahal grammar itu kan berbeda gitu. Grammar dari bahasa diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani aja grammarnya udah beda. Sama-sama imperfectnya udah pengertiannya beda. Mengerti ke bahasa Inggris lebih parah lagi. Nah, jadi kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Kalau mau ada kitab yang bahasa Inggris, lalu kalau mau koreksi harus ada kamusnya dan harus ada ayat Alkitab untuk mendukung koreksiannya dia itu. Di samping kita juga akan periksa gitu. Kalau aku bilang begini, kalau dia mau mengkoreksi misalnya seperti Mazmur 22. Mazmur 22 itu ternyata the Dead Sea Scroll ketika ditemukan itu cocok dengan Septuaginta. Jadi yang salah memang Masoretic Text. Ini salah satu contohnya Mazmur 22 ayat 6. Tetapi kalau kita bicara yang lain misalnya ya, terjemahan, kalau dia bicara terjemahan LAI yang keliru, kita nggak bisa ngomong begitu. Pertama, para nabi itu tidak meninggalkan namanya buku kamus. Ya, jadi kita mesti paham yang namanya para nabi itu meninggalkan kita banyak kitab. Satu kitab yang nggak tinggalin ke kita, yaitu kitab kamus. Sorry, sebentar kamus. Pak, saya jelasin. Ya. Karena kita tidak ditinggalkan kitab kamus, makanya untuk bisa mengetahui dengan pasti kata ini itu artinya apa kalau kita terjemahin, itu harus kita compare dengan pemakaian semua kata itu di mana saja di dalam Alkitab kita. Itu harus di-compare. Itu caranya para penerjemah Alkitab seperti itu. Jadi mereka compare. Misalnya kata sela yang diterjemahkan tulang rusuk, itu sela nggak cuma dipakai di Kejadian 2 aja, tapi juga di semua kata itu dia compare tuh. Nah, misalnya kata macam-macam. Nah, makanya kalau kita buka di klik Alkitab Sabda misalnya, kita klik satu kata, itu kan bisa artinya banyak, Pak. Iya. Iya kan? Artinya banyak, nggak bisa satu. Kenapa? Karena kita nggak ditinggalin kamus. Itu bisa berarti begini, atau artinya begini, tergantung ini loh. Struktur kalimatnya itu lebih cocoknya di mana. Nah, kalau kita bilang terjemahan salah, nggak bisa juga. Ya, contoh misalnya nih, di dalam Amsal ketika bahasa aslinya mengatakan dan ginjalku bersukaria. Kalau kita terjemahkan letterlek dan ginjalku bersukaria, kira-kira orang Indonesia baca bagaimana itu? Dan ginjalku bersukaria. Diterjemahkan LAI dan jiwaku bersukaria. Karena fisiologi orang purba beda dengan kita. Semua emosi segala macam itu dari dalam belly, out of the belly. Itu cara orang Timur Tengah. Cara orang Timur Tengah mengutarakan emosinya dengan ginjal, dengan usus, dengan jantung. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dan ginjalku bersukaria, ini orang Indonesia pusing bacanya. Kemudian contoh yang Pak Pras mungkin juga biasa ngomong ya di Alkitab Perjanjian Baru. Yesus bilang di Alkitab kita dikatakan ladang sudah menguning. Padahal aslinya ladangnya memutih karena di sana gandum. Di sana adanya ladang gandum. Yesus bilang ladang sudah memutih. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ladang memutih, kita pikir ladangnya ubanan. Karena kita di sini adanya padi. Ladangnya udah menguning, di sana gandum. Nah, jadi kalau kita bicara salah terjemahan, yang mana dulu nih? Salah terjemahan yang mana?
Kan gitu. Makanya kalau kita bicara seperti Sam Aldo misalnya, oh protes begini. Tapi ketika terjemahannya dia letterlock, orang malah nggak mudeng. Karena message kita, message Alkitab. Nah ini beda Pak. Ini beda ketika kita konsepnya seperti Quran berbeda. Quran itu makanya kadang orang Muslim mengatakan nggak boleh diterjemahkan. Kenapa nggak boleh diterjemahkan? Karena mereka pikir di bahasa Arab yang harusnya benar, pakainya pokoknya harus bahasa Arab, nggak bisa diterjemahin. Kalau diterjemahin namanya bukan Quran. Kalau Indonesia, kalau Alkitab beda konsepnya. Kenapa bisa diterjemahkan? Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalin. Ya, bukan untuk dihafalin, tetapi untuk dimengerti. Nah, konsep mengerti ini harus ditransliterasikan dengan bagus. Tadi itu misalnya ladang sudah memutih. Masa kita terjemahin ladang memutih? Orang Indonesia nggak mudeng ladang memutih. Karena yang ditanam di Timur Tengah gandum, Yesus bicara mengenai ladang gandum, yang di Indonesia padi, diterjemahin LAI ladang sudah menguning. Nah, kita ngerti itu, tuh air udah mau matang nih. Nah ini loh, karena Alkitab itu bukan untuk dihafalkan, letterlock, nggak boleh diganti, tetapi untuk dimengerti, untuk kamu tahu message atau pesannya. Nah sebenarnya itu yang mau saya sampaikan, ketika kita bicara satu persatu kata dibedah ya, terus kemudian Anda harus diterjemahkan, ini salah nih, terjemahannya harus begini. Apa dulu nih, berpengaruh terhadap arti apa enggak? Contoh tadi yang saya katakan, Ulangan 32, diterjemahkan LAI, Masoretic Text mengatakan bangsa-bangsa dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Israel, memang keliru. Harusnya Beneha Elohim, anak-anak Allah, karena ada implikasi secara teologis. Mazmur 2 misalnya, diterjemahkan LAI, ciumlah kakinya, harusnya ciumlah anaknya. Kiss the Son, terjemahan King James bahasa Indonesia lebih pas. Nah ini kita yang mana dulu nih, berpengaruh implikasinya terhadap teologi apa enggak? Karena terjemahan letterlock nggak bisa dilakukan karena tradisi dan budaya tadi. Begitu Pak Pras kalau pendapat saya mengenai terjemahan. Ya. Silakan. Gini, dia seringkali menggabungkan satu kata ya. Andai kata apa, kemudian ada dia punya tanda baca atau tanda itunya gimana, jadi berarti pengertiannya begini dan harus seperti itu. Kemudian maksud saya kamus itu bukan kamusnya dari para nabi, tapi kamus seperti contohnya gimana? Kamus Strong, LGL. Pak Pami, gimana tanggapan Pak Pami? Enggak, kan saya kan cuma tawarkan. Jadi gini kan, fokusnya itu cuman di Septuaginta itu, ya kan. Nah, dia punya pengetahuan itu tentang dari bahasa Ibrani, dan dia rujukannya itu dari yang apapun itu yang dia pegang sekarang. Nah, jadi kalau menurut dia gitu kan, seharusnya itu yang ada tuh yang beberapa teks di Septuaginta itu keliru. Terjemahnya harusnya itu gitu. Jadi kalian tinggal ini aja, tinggal pakai tinggal perkuat di Septuaginta itu tuh sebenarnya bagaimana itu artinya gitu loh. Jadi adu di situnya, karena kan mungkin dari tim sini kan kuat di Dead Sea Scroll, dari situ aja gitu kan, nanti tinggal adu ketemunya gitu, biar nanti netizen yang nilai gitu, mana yang kuat gitu kan. Kalau masalah terjemahan itu kan di mana-mana itu sudah ada di sana interpretasinya, sudah ada kontekstualisasi bahasa. Itu sudah pasti namanya terjemahan, karena penerjemahan itu kan yang dipikirkan oleh para penerjemah LAI itu bagaimana kalimat ini bisa dipahami orang di wilayah ini. Di situ makanya LAI juga sudah membuat buku pedoman penafsiran Alkitab. Ada buku pedoman penafsiran Alkitab, untuk Dewi saya punya. Jadi di situ ya, Pak. Itu tadi yang saya katakan kontekstualisasi. Jadi nggak bisa LAI menerjemahkan letterlock tadi loh Pak. Seperti saya contoh, ladang sudah memutih tadi contohnya, sama LAI diterjemahkan ladang sudah menguning. Kenapa menguning? Lah kalau disebutkan ladang memutih itu orang Indonesia nggak mudeng. Ya. Karena Yesus bicara mengenai ladang gandum. Di sana adanya Timur Tengah ladang gandum. Mereka nggak makan nasi, makanya roti. Ya, itu jadi, hal-hal begitu itu kan banyak yang belum tahu gitu, hal-hal begitu. Gitu. Jadi nanti silakan aja. Kalau orang Kristen Pak itu para perlu tahu. Itu hanya orang apologetika kita aja yang ngerti. Kalau orang awam itu yang penting kamu kerja di ladang Tuhan, mau memutih menguning sama aja Pak. Intinya kan Yesus mengatakan sekarang kamu kerja di ladang Tuhan.
Masa dipermasalahkan, ini kan harusnya memutih, bukan menguning. Nggak sampai ubanan ya, kita nggak selesai kalau ngomongin kayak gitu. Baru ada lagi Bu Sofi, kenapa penerjemahan itu memang tidak bisa mengadopsi pengertian kata itu? Contoh ya, contoh penggunaan kata dalam bahasa Yunani itu pun memiliki filosofi. Saya kasih gambaran ketika Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata mengerjakan di situ dari kata sebuah orang yang bekerja di tambang. Di tambang itu ada banyak emas. Jadi kata itu digunakan untuk konteks seperti itu. Artinya dari sini kalau kita hanya mengerjakan itu kita pahami dari kata oh bekerja gini-gini. Enggak. Tapi kata mengerjakan itu dalam bahasa Yunani artinya itu bahwa kepada kita sudah diberikan kekayaan yang luar biasa di dalam Yesus. Ini harus kita gali anugerah Tuhan yang luar biasa dalam Yesus ini. Sebegitu, baru saya kasih gambaran. Kata melihat di dalam Alkitab, itu kalau di bahasa Indonesia kan hanya melihat. Tapi kalau ke dalam bahasa Yunani kita masuk, kata melihat di situ artinya bisa sampai kepada mengerti yang dilihat, itu artinya. Contoh, saya tadi dari samping rumah saya lewat mobil, contoh. Melihat artinya saya tahu platnya, saya tahu warnanya, saya tahu supirnya. Itu namanya melihat di situ konteks Yunani. Tapi di bahasa Indonesia hanya ditulis melihat. Melihat di pikiran kita kan hanya dilihat dengan mata. Padahal maksudnya di sana nggak begitu. Jadi itu Pak, makanya penerjemahan Alkitab ini memang penuh dengan interpretasi dari orang yang menerjemahkan. Itu udah pasti. Ya udah. Saya tambahin pertanyaannya Pak Erben tadi. Contohnya yang Pak Erben kasih tahu ya, melihat itu dalam bahasa Yunani nggak cuma satu kata. Cuma diterjemahkan bahasa Indonesia nggak ada. Cuma satu, konteksnya melihat. Padahal ini saya kasih contoh ya Pak, ketika Petrus dan Yohanes itu berlari ke arah kuburan, ketika wanita-wanitanya mengatakan, kubur Yesus, kubur Tuhan kosong. Mereka ini berlari Pak. Ketika berlari, kata yang dipakai melihat. Ketika Petrus melihat kubur kosong, itu penerjemahan bahasa Indonesia ya, melihat. Dia melihat kain lampinya terlipat, kemudian kuburnya kosong. Dikatakan Petrus nggak ngerti, dia bingung. Kemudian Yohanes menyusul kesan dan Yohanes melihat peristiwa sama kubur kosong. Kata dipakai melihat juga, tetapi melihat di situ artinya dia melihat dan menangkap. Maka taulah Yohanes bahwa Yesus mengatakan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Nah yang dikatakan Pak Erben tadi betul, tapi terjemahan bahasa Indonesianya nggak ada. Kata mengasihi misalnya, ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape akan aku? Bapak bisa tanya sama Pak Erben di Yohanes itu ya Pak Erben ya? Ya. Ya, agape. Petrus menjawabnya aku filio. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama, dua-dua. Aku mengasihi engkau. Padahal itu beda makna. Antara kasih agape, kasih aja beda Pak. Kasih agape, kasih filio, kasih eros, itu beda-beda. Ya, Yesus mengatakan, apakah engkau agape akan aku? Petrus bilang aku filio. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Padahal itu punya makna yang berbeda dan makna yang lebih dalam lagi. Nah ini yang kita bicara eksegesis dan itu masuk dalam pendalaman Pak. Itu masuk ranahnya remes, ranahnya para pengkhotbah ketika dia mengeksekusi ayat ini. Itu kerjaannya para pengkhotbah yang memang belajar bahasa Yunani. Orang awam nggak perlu, Pak. Orang awam tuh yang penting kamu pesannya satu, Pak. Yesus Tuhan, Yesus mati bagi dosa-dosamu, dikuburkan bangkit pada hari ketiga. Percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Intinya itu. Yang lain itu tambahan, itu untuk pekerjaan. Kalau semua jemaat tahu kayak kita begini, Pak, pastor ya nggak payu, no, Pak. Kerjaannya pastor apa nanti? Oke lagi nih lah. Nanti saya cuma minta dipikirkan dulu. Kalau memang nanti nggak bersedia, ya nggak apa-apa. Gitu. Ini kan maksudnya gini loh, supaya itu konten itu nggak monoton gitu. Saya tuh terus terang kecewa gitu kan kalau masuk bahas apa ya ini kayak maksudnya tuh yang sekali itu yang kayak bergizi berdaging gitu, yang berat gitu. Kalau yang yang enteng-enteng kayaknya gitu. Yang berat-berat orang saya tanya aja, pada zaman nabimu ada berapa huruf konsonan nggak ngerti kok Pak Pami mau yang berat-berat.
Gini Pak. Nanti kita bisa masuk ke sana kalau mau ke Islam nanti bisa gitu. Cuman ini saya tawarkan gitu untuk apa supaya ini kan jadi gini loh. Jadi kan nanti kan sistemnya sistem home away gitu kan, kandang tandang gitu. Dari sini tim sini masuk ke tim Muslim masuk ke Kristen gitu. Tapi untuk apa sementara ini yang agak siap tuh cuma itu dulu gitu kan untuk nyambung gitu. Kalau mau bahas Pak Fahmi, kalau boleh usul, siapkan PowerPoint-nya. Sama kita bawa PowerPoint, sama bawa PowerPoint, jadi enak. Kayaknya kalau Yisak itu lengkap dia datanya itu. Jadi enak gitu kalau orang-orang mau ngeliat gitu. Gini, Bro, Fahmi. Gini, dia tuh bahasnya seolah-olah dia tuh sudah ahli kritik teks dan seorang ahli bahasa. Kalau dia merasa diri dia seperti itu, terjemahkanlah dan koreksilah, lalu kirimlah. Dan dia kan bahasa Inggrisnya jago, dia kan dia tuh kan guru bahasa Inggris ya. Dia grammarnya juga semua bagus. Ya dia ajaklah debat dengan para penterjemahnya itu seperti kayak James White atau apa. Ya jadi itu baru. James White. Iya. Jadi gini, itu kalau enggak, kalau kayak modelnya kayak James White segala, kalau dia ngomong ngaco kan langsung dia ketawain, bisa langsung ketawa sama Daniel Wallace segala gitu kan, dia ketawa langsung. Lo begitu terjemah. Kalau di sini kan dia bicara sepertinya lu seorang ahli kritik teks, bisa ngomong, bisa itu. Lu tentu. Itu jadi kalau menurut saya kalau mau debat, mendingan begini, dia kan menghina tuh kita orang mencuri kitabnya Yahudi. Nah, dari sisi itu boleh bicara tentang Michael Brown aja, sama Michael Brown aja. Aku biasa menerjemahkan Michael Brown. Sama orang Yahudi asli Pak kalau dia mau. Sama orang Yahudi asli, kalau kita juga ada nih turunan Yahudi di sini kayaknya. Ya itu artinya gini, kembali memang kepada masalah penerjemahan itu ya. Makanya kan LAI juga mengatakan bahwa terjemahan mereka ini bukan menjadi patokan utama bagi orang Kristen, tetapi kembali kepada bagaimana, bahkan LAI mendorong kita untuk memberikan varian-varian terjemahan juga nggak masalah, selama itu tujuan untuk memperjelas. Karena banyak sekali memang contoh ini ya, di Lukas pasal 15 ketika anak yang hilang itu dikatakan pergi, padahal di situ ada kata 3, pergi, anak bungsu itu. Tapi kata pergi di situ terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu dari kata epidemesen. Epidemesen itu pergi dengan maksud baik. Tetapi kata pergi yang kedua itu memakai poreo. Poreo itu artinya pergi dengan apa? Dengan ada kehancuran, sudah ada penyesalan. Jadi, tapi oleh yang lain diterjemahkan itu sama-sama kata pergi. Jadi banyak sekali Pak. Dan ini kalau saya kadang kalau mempersiapkan sebuah materi itu kadang saya gali dari kasus katanya itu. Contoh, ibaratnya makan dalam bentuk aorist aktif indikatif. Itu artinya saya sudah makan, saya sedang makan dan akan makan. Itu, tapi kalau kita di bahasa Indonesia hanya dibilang makan kan susah. Contoh dikatakan Yesus berjalan keliling. Berjalan keliling di situ kan dipikir orang itu hanya berjalan keliling 1 kali. Tapi dalam bahasa Yunani itu berjalan keliling itu disebut itu continue, rutinitas itu artinya. Bahwa Yesus sedang berjalan keliling, sudah berjalan keliling, dan akan terus berjalan keliling. Itu namanya Jangan-jangan diterjemahkan nanti Yesus tawaf itu Pak. Nah, itu Yesus berjalan keliling, tawaf dia. Nah, itu jadi banyak sekali Pak ditemukan. Makanya LAI mengatakan mereka dalam menerjemahkan itu memang sudah banyak di sana ada penafsiran, ada interpretasi ya di situ. Jadi dan itu diakui LAI. Iya. Kalau saya sih setuju dengan LAI ya. Jadi begini, orang memahami, mengenal firman Tuhan itu bertahap. Kalau kamu langsung kasih kayak tadi Pak Erben, wah ada filio, ada agape, melihat ada katanya 2, ini terjemahan aslinya begini, itu orang awam pusing Pak. Padahal tujuan kita itu beriman cuma 1, keselamatan jiwamu. Ya, penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu nggak perlu Pak pakai belajar ini filio apa agape, dia nggak perlu Pak. Dia cuma bilang, Yesus ingatlah aku kalau engkau menjadi raja. Yesus mengatakan hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku, dia selamat. Kalau gitu Pak, tujuan iman kita seperti itu Pak.
Kalau kita mau mengeksekusi boleh kita belajar, tetapi bukan itu yang menjadi patokan yang utama bagi kekristenan. Kekristenan tujuannya satu, Pak. Kata Rasul Petrus, percaya, dibaptis. Tujuan imanmu ada keselamatan jiwamu, bukan menghafalkan bahasa Yunani. Ya, jadi Rasul Petrus ketika berkhotbah, pelajarilah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, supaya engkau diselamatkan. Enggak. Rasul Petrus berkata apa? Bertobat. Percaya pada Mesias. Dia mati bagi dosa-dosamu. Dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang kamu dibaptis. Mengaku dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Itu inti, Pak. Itulah, orang awam perlu tahu itu, Pak. Mereka nggak perlu cari gue bahasa Yunani, Allah ya ampun. Kamu tanya mbok-mbok tuh loh di pasar. Apa kon belajar bahasa Ibrani Yunani? Yang penting aku kayak mati sesuk iki lho. Meh mlebu surga carane piye? Nduk, carane piye aku meh mlebu surga iki aja mbok ajari bahasa Yunani. Pusing aku. Yang penting carane piye? Percaya karo Gusti Yesus. Percaya dia mati untuk dosamu. Kowe dosa ora, mbok? Dosa. Kowe percaya Gusti Yesus mati, percaya. Ngaku no, dia bangkit saene ndek surga. Itu Pak inti agama kita, bukan belajar Yunani. Itu pembelajaran lebih lanjut. Itu taraf akademis, taraf akademika. Untuk awam nggak perlu kayak gitu-gitu. Yang penting aku mati gitu, ojo mlebu neraka, gosong aku nek mlebu neraka. Ya, jadi tujuan kita beragama bukanlah belajar bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Ya, memprotes ini, memprotes itu, gak penting kuwi. Yang penting tujuan aku beragama, beriman, ya, kuwi adalah bagaimana keselamatan jiwaku. Kalau mau belajar Ibrani itu nanti di channelnya Burita Wahyu, beli bukunya Burita Wahyu, pesat. Itu kamu baru belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Gitu loh, Pak. Jadi untuk orang awam tahap pembelajarannya cukup sampai di situ. Ketika kamu baca Yohanes 1, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu percaya Yesus satu-satunya jalan? Iya. Kamu percaya dia kebenaran? Iya. Kamu percaya dia hidup? Cukup, Pak. Yesus ketika ketemu, dia hanya mengatakan, aku Alfa Omega, aku Tuhan yang menciptakan engkau. Ya, akulah jalan kebenaran. Dia nggak boleh belajarlah bahasa Ibrani, nak ben kowe selamat. Nah, kowe meluno Yisak ngono lho. Meluno nang Yesifane Yisak ngono lho, kowe belajar mbek Yisak. Ben terjemahanmu ki bener, ora keliru. Pak, saya kasih tahu Bapak ya, Bapak lihat video kesaksiannya Pak Tony Bastaman, seorang Muslim itu terkenal, dan dia karena dia dianiaya sekarang dia di Amerika. Pak Tony Bastaman, satu pelayaran dengan Ibu Fatimah Sakdia. Dia waktu dari Muslim Pak mengalami mujizat Tuhan, belum tahu apa-apa Pak. Bapak tahu enggak ketika dia menyembuhkan temannya yang kena narkoba, bukan oleh bilur-bilur Yesus Pak, oleh bulir-bulir Yesus Pak. Oleh bulir-bulir Yesus sampai ngomong aja. Orangnya diam dulu. Siapa ini? Diam dulu. Enggak, saya mau apa nggak lama, lu udah ngantuk. Jadi kalau nggak mau Bapak, itu salah terjemahan aja Pak, salah ngomong. Oleh bulir-bulir Yesus Pak, ada kesembuhan. Nggak perlu benar-benar oleh bilur-bilur Pak. Oleh bulir-bulirnya saja sudah ada mujizat, apalagi oleh bilur-bilur Yesus. Jadi saya ngomong, kekristenan itu bukan letter luck, Bapak harus benar. Ya, tapi Anda harus punya iman. Ya, oleh bulir-bulir Yesus aja sembuh, apalagi oleh bilur-bilurnya. Ya, salah ngomong aja ada mujizat Pak di dalam nama Yesus. Apalagi benar. Nah, jadi kekristenan enggak perlu letter luck, harus benar, Pak. Mau mbok terjemahke oleh bulir-bulir Yesus tetap ada mujizat. Mbok terjemahke bilur-bilur Yesus, ya tetap ada mujizat. Karena yang membuat kekristenan itu Pak ada dan lahir bukanlah kitab yang diturunkan dari surga. Yesus tidak pernah meninggalkan kitab-kitab, yang dia tinggalkan adalah kuasa dan Roh Kudusnya. Itu yang bekerja di dalam hidup orang Kristen. Ya, jadi saya kasih contoh Bapak tadi, tidak perlu letter luck Pak. Oleh bulir-bulir aja sembuh, terjadi mujizat pelepasan orang-orang narkoba itu. Apalagi oleh bilur-bilur Yesus. Ya, itu salah satu contohnya Pak, bahwa mujizat itu terjadi di dalam orang Kristen, walaupun kita tidak benar-benar nyebut. Kayak kalian kan tidak diprotes. Sofiatul itu tidak bisa baca, nadanya kurang pas, panjang pendek, nadanya kurang panjang, kurang pendek, kurang panjang, kurang pendek. Kalau di Kristen tidak Pak, oleh bulir-bulir Yesus saja ada mujizat, apalagi oleh bilur-bilurnya. Ya, jadi nggak perlu nada panjang, nada pendek Pak.
Ketika kita mengusir setan, tidak perlu nada panjang, nada pendek. Hanya di dalam nama Yesus setan sudah lari. Tidak peduli pakai bahasa daerah, bahasa apapun juga, Pak. Karena Tuhan kita bisa semua bahasa. Itu yang penting, Pak, disertai tanda-tanda dan mujizat. Itu loh, Pak, beragama itu yang penting kenyataannya, Pak, ojo teori. Teori tentang Allah. Allah adalah pencipta langit, itu kan teori tok. Saiki lho aku lara kanker iki lho aku perlu mujizat. Endi Gusti Allahmu? Hah? Saiki lho aku mbokek iki lho ora duwe duit. Endi Gusti Allah? Ora perlu teori Pak agama. Agama itu yang penting firman itu hidup. Dan itu yang kita alami di dalam Yesus, Pak. Yesus menyembuhkan saya dari penyakit yang dokter katakan tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Aku enggak perlu, Pak. Terjemahan Ibrani tepat-tepat, Yunani nggak perlu. Yang penting Yesus hidup. Dia Allah yang benar dan mujizatnya nyata di dalam hidup. Yang penting dia Allah yang menyatakan dirinya yang benar. Olah perlu terjemahan pas-pas. Kudu terjemahannya bener, omongannya kudu bener. Omongannya bener, ana kuasane gawe apa? Firman itu bukan panjang pendeknya nada suaranya, Pak. Firman itu yang penting hidup. Yesus mengatakan, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Di dalam perkataan Yesus ada kuasa. Lah itu Bapak alami enggak di dalam hidupmu? Bapak alami kesembuhan enggak di dalam nama Yesus? Enggak penting panjang, Bapak enggak penting baca Alkitab tapi panjang pendeknya, nada suaranya, ora penting. Ora penting itu. Yang penting itu di dalam firman ada kuasa, Pak. Ada tanda-tanda.